Jadi di sini saya akan bagi tahu berapa jumlah total pendapatan YouTube saya ini sebenarnya, dan nanti setelah itu saya akan bagi tahu langkah-langkah untuk kita masuk ke dunia YouTube ini sampai nanti duitnya cair. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share satu info tentang pendapatan saya 3 bulan pertama dari YouTube ini ya. Jadi ramai kita yang ingin masuk terjun ke dunia YouTuber ini, tapi seramai-ramainya yang masuk, ramai juga yang gagal akhirnya. Kenapa? Karena tidak mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Termasuk dulu saya. Saya adalah orang yang tidak terlalu mengikut aturan YouTube, karena salah satu yang saya buat adalah YouTube saya terlalu banyak tema. Jadi mungkin YouTube bingung untuk meninjau YouTube saya, dan pun saya tidak terlalu fokus kepada dunia YouTube ini ya. Jadi disebabkan saya ini terlalu banyak temanya dan saya mungkin tidak terlalu fokus dengan dunia YouTube ini, akhirnya saya dapatkan untuk mencapai 1000 subscriber itu sangat lama. Saya untuk mencapai 1000 subscriber itu sampai 7 bulan, dan untuk monetisasi itu sampai 5 bulan. Itu karena tadi tema terlalu banyak. Jadi saya sarankan kepada kita yang ingin masuk dalam dunia YouTube ini, jangan terlalu banyak tema dan harus fokuskan channel YouTube kita tentang apa. Karena nanti jangan terlalu lama untuk mencapai 1000 subscriber ini dan untuk peninjauan monetisasi. Jadi di sini saya akan bagi tahu berapa jumlah total pendapatan YouTube saya ini sebenarnya, dan nanti setelah itu saya akan bagi tahu langkah-langkah untuk kita masuk ke dunia YouTube ini sampai nanti duitnya cair. Jadi di sini saya bagi tahu bulan Maret tahun ini, tahun 2020 ini, saya mendapatkan gaji pertama saya itu adalah 2.720.373. Alhamdulillah. Dan bulan 4 alhamdulillah naik. Bulan 4 saya mendapatkan gaji lagi itu dari YouTube 4.250.000. Alhamdulillah, semakin naik ya. Dan bulan 5 kemarin itu saya mendapatkan naik lagi gaji saya, walaupun tidak naik signifikan ya. Dia naik hanya sedikit, tapi alhamdulillah juga, itunya 4.817.381 rupiah. Jadi kalau ditotalkan untuk 3 bulan ini, bulan Maret, bulan April, Mei tahun 2020 ini, pendapatan saya adalah 11.787.754. Ini adalah channel yang banyak tema. Ingat ya, channel yang banyak tema. Jadi saya sarankan jangan seperti saya yang terlalu banyak tema. Akhirnya nanti untuk mencapai 1000 subscriber dan untuk mencapai monetisasi itu sangat lama. Karena di sini ketika saya dapatkan gaji pertama bulan Maret itu, di situ baru saya sadar bahwa tema itu sangat penting. Padahal sebelumnya itu saya pun sadar juga, tapi karena berbagai alasan ya, karena pun saya sibuk juga di sini ngajar dan juga banyaklah alasannya. Tapi walau bagaimanapun YouTube tidak akan pernah mendengar alasan kita. Yang tahu adalah bagaimana tema YouTube kita ini jangan terlalu banyak dan jangan banyak membuat pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Seandainya kita ingin tahu apa persyaratan yang perlu kita jaga supaya nanti cepat sampai ke 1000 subscriber, sampai 4000 jam tayang itu, komen di bawah kalau ingin saya buatkan videonya. Dan di sini saya akan bagi tahu tentang langkah kita untuk membuat channel YouTube ini sampai duit cair. Yang pertama yang mesti kita buat adalah buat akun Gmail. Bagi yang tidak bisa buat akun Gmail tuh banyak tutorialnya. Saya pun pernah buat tutorial akun Gmail ini. Lihat link di atas. Jadi di situ saya jelaskan bagaimana buat akun Gmail.
dan bagaimana cara mengisi apa yang diperlukan di dalam pembuatan akun Gmail itu. Yang kedua adalah buat akun channel YouTube. Dalam membuat akun channel YouTube ini saya pun pernah membuat videonya. Nanti penonton bisa lihat link di deskripsi ya. Nanti saya akan letakkan di deskripsi itu nanti apa-apa yang berhubungan dengan pembuatan atau membuat channel YouTube ini. Nanti lihat saja. Jadi nanti kalau kita hanya punya Gmail tapi tidak didaftarkan kepada menjadi akun channel YouTube, maka kita belum punya akun YouTube. Kalau kita sudah punya Gmail, kita harus mendaftarkan menjadi akun channel YouTube. Ketika kita sudah daftarkan Gmail dan kita sudah daftarkan ke akun channel YouTube, maka yang ketiga adalah kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sinilah masalahnya ya. Banyak di antara kita ini yang putus asa, banyak di antara kita ini yang memilih jalan pintas, sehingga jalan pintas inilah sebenarnya yang tidak diinginkan YouTube. Dan waktu itu saya sendiri itu mencapai 1000 subscriber itu dan 4000 jam tayang adalah selama 7 bulan ya. Karena alasan tadi, karena salah satunya banyak tema yang saya buat. Dulu pertama saya upload video itu adalah bulan Oktober 2018 dan baru 13 Mei 2019 itu sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau kita hitung November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan waktu saya untuk mencapai 1000 subscriber. Padahal itu waktu yang sangat lama ya. Ada teman kita ini yang hanya perlu 2 bulan, bahkan ada yang 1 bulan ya. Tapi apa yang mereka buat? Mereka mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh YouTube. Salah satunya jangan banyak tema, jangan sok farso, jangan ada copyright dan lain-lain ya. Yang nomor 3 ini kita perlu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan ketika nanti kita sudah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang keempat adalah kita akan masuk dalam masa peninjauan persyaratan program partner YouTube. Di sinilah nanti channel kita akan dinilai oleh tim YouTube dari segi keasliannya, apakah hari upload atau tidak dan lain-lain. Jadi di sinilah nanti puncak dari kita, apakah channel YouTube atau video-video yang kita upload sebelum ini itu berhasil. Kalau seandainya diterima nanti, maka channel kita akan dimonetisasi. Dan waktu itu channel saya pun termasuk lama juga untuk dimonetisasi, yaitunya 5 bulan. Wow, sangatnya lama ya. Jadi mulai tanggal 13 Mei 2019 itu saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dimulai tanggal 13 Mei 2019 dan baru diterima monetisasi, yaitunya 20 Oktober 2019 baru diterima monetisasi. Emailnya seperti ini ya. Haraplah nanti teman-teman yang masuk ke dunia YouTube ini, harap perhatikan apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu dihindari ketika kita masuk ke dunia YouTube ini. Jadi itu yang keempat, channel kita akan ditinjau. Kalau channel kita diterima monetisasi, maka kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitunya daftar Google AdSense. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nanti kita akan dapat pemberitahuan bahwa channel kita telah diterima monetisasi, dan di situ nanti kita mulailah isi daftarkan dengan Google AdSense. Setelah kita daftarkan Google AdSense, yang keenam kita isi identitas diri kita. Link ada di deskripsi ya, bagaimana cara mengisi identitas diri, apakah dengan KTP atau SIM. Saya hari itu mengisi dengan KTP ya, dan ingat mesti dibuat dengan betul, jangan sampai salah. Yang ketujuh adalah mengisi metode pembayaran. Maksudnya dengan inilah nanti duit kita kalau dicairkan akan dikirim ke bank apa yang kita daftarkan. Contoh, saya mendaftarkan bank saya adalah bank muamalat. Jadi gaji saya itu dimasukkan ke dalam bank muamalat. Dia tidak kisah ya apapun banknya, mau BCA, BRI, BNI, BCA, banyak pilihan bank di situ. Dan yang ke-8 adalah kita akan menunggu surat cinta dari Google AdSense. Ya, saya katakan surat cinta ya, karena banyak yang merindukan surat ini datang kepada seseorang. Jadi
Kapan datangnya surat Google AdSense ini? Ketika kita telah menyelesaikan yang nomor 6 tadi, iaitunya isi identitas diri. Ketika kita telah mengisi dengan betul identitas diri tadi, maka kita akan bersiaplah menunggu surat cinta dari Google AdSense tadi. Biasanya akan datang dalam 1 hingga 2 bulan. Paling cepat itu dalam 2 minggu atau 1 bulan ya. Paling lama 2 bulan. Dan yang ke-9, ketika kita sudah menerima surat cinta dari Google AdSense ini, maka kita masukkan PIN yang ada di surat itu dan kita masukkan linknya seperti di atas. Jadi nanti ketika PIN itu telah kita masukkan, maka kita telah bisa mencairkan duit yang masuk ke akun bank kita. Dengan syarat duit yang ada di akun Google AdSense kita itu telah mencapai syarat batas minimum adalah 1.300.000. Jadi kalau belum sampai duit kita itu, pendapatan kita 1.300.000, contohlah 800.000 atau 1 juta, bermanakan itu belum sampai 1.300.000, maka kita belum bisa mencairkan duit kita. Kapan bisa? Kalau telah mencapai 1.300.000. Kita dah dapat gaji nih 1.400.000 atau dapat gaji 1.310.000, maka duit kita itu bisa kita cairkan. Jadi itulah 9 langkah untuk membuat channel YouTube ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan bisa memberikan informasi ini secara jelas kepada teman-teman semua. Jadi bisa dilihat sebelah bagaimana dengan 9 langkah ini untuk mendaftarkan channel YouTube sampai mendapat gaji yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman dan penonton tidak bernasib seperti saya yang begitu lama menunggu karena berbagai alasan tadi. Dan kalau ada pertanyaan, mohon komen di bawah, atau saran komen juga di bawah, atau ada permintaan, nanti bisa saya buatkan video pada masa yang akan datang. Saya doakan semoga kita semua sukses yang ingin masuk ke dunia YouTube ini dan bisa selalu memberikan info-info yang menarik atau pemahaman-pemahaman kepada masyarakat ramai. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.